Sebastian Kurniawan. Aku ternyata tidur sama Pak Sebastian dari grup Kurniawan yang ada di puncak kota Dakota. Pak Sebastian dari grup Kurniawan, pewaris dari grup Kurniawan akan segera menikah. Semua orang sepertinya berpasangan. Aku juga mau. Halo, Mimi. Aku sendirian di bar. Kosong, kesepian, kedinginan. Cepat dan panggilkan aku beberapa pria tampan. Harus cepat. Kalau lain kali beli tempat seperti ini lagi bicara bisnis, kita nggak usah kerja sama. Mimi cepat sekali. Hei kalian, berbaris. Biar kulihat wajah kalian. Jangan sentuh aku. Kamu mirip orang itu. Aku pilih kamu. Halo, desainer Wendy. Kenapa belum datang bekerja? Pelanggan semua menunggu. Maafkan aku akan segera datang. Sebastian, kita sudah dewasa. Itu suka sama suka. Jangan terlibat lagi. Wendy Sanjaya, Studio Milan. Minuman keras benar-benar kasih kamu nyali. Aku sama sekali gak menyangka bisa tidur dengan pria aku taksir selama 10 tahun. Lebih lagi, dia sudah punya kekasih. Hei, jangan pakai tenaga gitu. Layarku mau putus. Maaf. Aku sudah selesai mengukur. Tunggu baju selesai saja. Baiklah. Selanjutnya. Sebastian? Kenapa dia datang? Semalam gelap, ya mungkin gak mengenali aku kan? Wendy, lama gak bertemu. Hari ini cucuku bersikeras datang denganku untuk membuat baju. Tolong bantuan desainer Wendy membuat setelan untuk berandal ini. Tentu saja. Gak tahu Pak Sebastian, Anda suka bahan seperti apa? Apa nggak diukur sebelum dijahit? Desainer Wen ternyata punya mata yang jeli. Sekali lihat langsung bisa tahu. Aku sudah melihat setiap inci dari tubuhmu kemarin. Gimana aku bisa nggak tahu ukuranmu? Hampir saja lupa. Pak Sebastian sebelah sini. Orang ini kenapa melihatku terus? Pak Sebastian, tolong naikkan tangan Anda. Hah? Tolong naikkan tangan Anda. Oh. Desainer Wendy, apa kamu selalu mengukur tubuh seperti ini? Aku... Kamu lari cepat sekali pagi ini. Kamu lupa kartumu. Dia ternyata mengenali aku. Ini... Aku sudah selesai mengukur ukuran bajumu. Aku mau ke kamar kecil. Kamu dan desainer Wendy sudah kenal. Kalau enggak, gimana kartu kerjanya ada di tanganmu? Aku cuma nggak sengaja memungut. Wendy, cekatan dan lembut. Kalau dia jadi cucu mantuku, pasti akan bagus sekali. Kamu anak nakal, coba kejar dia. Baiklah. Kamu biasanya nggak tertarik sama wanita. Kenapa kamu berubah pikiran hari ini? Hari ini dia datang ke sini bukan untuk membalasku, ya kan?
Halo, Nona Wendy, nenekmu kecelakaan. Apa? Dokter, gimana keadaan nenek? Nona Wendy, keadaan nenekmu memburuk. Operasinya sudah nggak bisa ditunda lagi. Kalau begitu, berapa kira-kira biaya operasinya? Paling sedikit 2 miliar. Pikirkanlah, hah? Dokter. Halo? Halo, Bibi. Bisa nggak aku pinjam uang nenek dia? Kamu belum bayar hutang sebelumnya. Aku kasih tahu kamu, orang tua itu nggak berguna. Halo? Halo? Di mana aku bisa dapat 2 miliar? Nenek yang menemani aku hingga besar, nggak boleh meninggalkan aku. Wendy, Kenapa kamu ada di sini? Wendy, maukah kamu menikah denganku? Kamu bilang apa? Maaf, aku nggak sengaja dengar percakapan kalian barusan. Uang di kartu ini cukup untuk biaya operasi nenekmu dan untuk biaya lainnya. Kebetulan aku membutuhkan seorang istri. Kenapa aku? Bukannya kamu suka Luna sejak kecil? Silakan sambut balai-balai pria Sebastian dan pengantinnya Luna. Nenek menyuruhku cepat menikah. Nenek menyukaimu, jadi kamu calon yang paling cocok. Aku gak pernah menyangka akan menikahi CEO berkuasa yang kaya. Aku akan mengirim alamat rumah nanti. Pindah malam ini. Tinggal bersama? Secepat itu? Nenek yang menginginkannya. Baiklah, karena aku membutuhkan pertolonganmu. Baiklah, kalau begitu aku pergi kerja. Aku antar kamu. Gak usah. Aku naik taksi saja. Wendy, akhirnya mendapatkan kamu. Pak Sebastian, kenapa nggak bilang nyonya Anda menyukainya selama bertahun-tahun? Ketika kecil gula darahku rendah. Dia muncul di hadapanku seperti malaikat. Kamu gak apa-apa. Aku gak apa, Mama bilang. Gula darahku rendah. Tidak biasa terjadi. Permen ini manis sekali. Kamu coba saja. Aku akan temani cari dokter. Setelah itu Luna mengancamnya untuk nggak mendekatiku. Ketika aku mau mencari dia, sayangnya dia sudah pindah. Aku mau dia perlahan merasakan perasaanku yang sebenarnya. Kalau aku kasih tahu sekarang, takutnya dia akan berpikir aku nggak tulus. Aku ingat studio Nyonya ada di bawah grup Kurniawan. Kenapa nggak memindahkan Nyonya ke kantor pusat? Kesempatan yang baik untuk menjalin perasaan. Lakukan seperti yang kamu bilang. Bulan ini, aku kasih bonus 2 kali lipat. Terima kasih Pak Sebastian. Wendy! Wendy, selamat datang di grup Kurniawan. Terima kasih, Mimi. Selamat, kamu selangkah lebih dekat dengan pujaan hatimu, Pak Sebastian. Kami berdua menikah. Apa? Shh. Cuma sementara. Lagian Pak Sebastian memiliki orang yang disukainya. Hai Direktur Luna. Hai Direktur Luna. Itu Luna, orang yang Sebastian suka dari kecil. Selamat pagi Direktur Luna. Hai Direktur Luna. Hei. Direktur, Anda gak apa? Anak baru punya mata gak sih? Jelas dia yang nabrak aku. Grup Kurniawan melarang tegas membicarakan CEO secara pribadi. Mau manggilnya Pak Sebastian setiap kalimat. Apa kamu di sini untuk bekerja atau menggoda CEO? Aku enggak. Beberapa orang bermimpi terlalu besar. Apakah Pak Sebastian orang yang pantas kamu goda? Cukup, berhenti bicara. Pak Sebastian datang.
Dia seharusnya dipecat. Pak Sebastian benci dengan orang ceroboh. Kamu nggak apa? Pak Sebastian yang terkenal menghindari wanita mencoba menolong wanita itu berdiri. Sebastian, sekarang Waktu kerja. Panggil Pak Sebastian. Pak Sebastian, dia nggak cuma membicarakanmu secara pribadi, tapi dia juga membantahku. Aku nggak tahu siapa yang merekrut dia. Dia harus dipecat segera. Aku yang merekrutnya. Kamu ada masalah? Datang ke kantorku sekarang. Terima kasih. Direktur Luna. Lihat apa? Kembali bekerja. Kirimkan dokumen pribadi wanita itu sekarang. Dia nggak mungkin berpikir aku sengaja memamerkan hubungan kita di depan teman-teman kantor, kan? Kemari. Pak Sebastian, sikapmu bisa buat orang salah paham. Aku nggak mau umumkan hubungan kita. Desainer Wendy, apa kamu pikir aku nggak pantas? Aku cuma nggak mau orang-orang mengira aku dapat pekerjaan karena tidur dengan atasan. Baiklah, aku akan menurutimu. Naik kemari. Hah? Tunggu. Pak Sebastian. Pak Sebastian. Jangan bergerak. Kalau kamu nggak mau kakimu bengkak dan nggak bisa jalan, jangan terus melawan. Dia punya suami, tapi masih saja nggak tahu malu menggoda Sebastian. Memalukan. Orang yang sama akan bergerombol. Suaminya, kalau bukan pekerja konstruksi, pasti pengantar makanan. Perusahaan akan mengadakan pesta minggu ini. Kalau kita bisa mengundang suaminya yang miskin untuk hadir juga, kita bisa mempermalukan mereka. Nggak cuma mencegah dia menggoda Sebastian, tapi dia juga nggak akan punya muka untuk tinggal di perusahaan lagi. Akan keurus segera. Bereskan dokumen ini sebelum pulang kerja. Ini pekerjaan selama sebulan. Kalau kamu bisa kerja, ya kerjakan. Gak bisa kerja, pergi saja. Ketua tim, kamu sengaja membuatnya susah. Apa aku menyuruhmu bicara? Kamu mau berhenti? Oh ya, perusahaan mengadakan pesta minggu ini. Kamu harus mengajak anggota keluarga. Kukira perusahaan gak ada aturan membawa anggota keluarga ke pesta untuk pengecekan latar belakang, mengerti? Untuk mencegah orang gak bermoral, membawa seseorang yang gak jelas asal-usulnya dengan mereka, merusak citra perusahaan. Kalau kamu gak bisa bawa seseorang, menyingkir saja. Mengerti? Gawat, Sebastian gak kasih tahu kode rumah. Kudengar password ponsel Pak Sebastian ulang tahun Direktur Luna 613. Pak Sebastian pasti sangat mencintai Direktur Luna. Bahkan kode rumah ulang tahunnya Luna. Aku nggak tahu kenapa dia menikah denganku. Aku pikir seseorang misal menikah dan akan meninggalkan aku sendirian di rumah. Kenapa kamu nggak pakai baju? Kamu seharusnya menutupinya. Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk membantu. Nggak perlu, aku bisa mengelesnya sendiri. Berbalik. Kenapa dia mahir hal ini? Apa dia dulu mengoleskannya pada Luna juga? Naikkan tanganmu.
Kau bantu kamu mengoleskan krim badan. Kenapa menutup mata? Hah? Ini buat aku. Tuh, Kak. Suka. Apa nggak terlalu mahal? Jika bisa menjerat desainer Wendy, harganya sepadan. Psst, Wendy, acara perusahaan minggu ini kalau Pak Sebastian pergi denganmu bukannya rahasia makan terbongkar. Iya juga. Aku lupa tanya padanya. Aku barusan lihat Pak Sebastian di kantornya. Kenapa kamu nggak pergi tanya dia soal itu? Sebastian, acara pesta minggu ini kamu akan pergi bersamaku kan? Aku akan pergi. Dia kasih kamu hadiah, dan kamu berpikir dia menyukaimu. Dasar bodoh. Tapi nggak bersama kamu. Kalau nggak ada yang lain, silakan pergi. Direktur Luna. Direktur Luna hari ini cantik sekali. Gak heran Pak Sebastian selalu punya tempat spesial untukmu. Benar. Kamu selalu menggodaku dan Pak Sebastian. Kenapa Wendy masih belum datang? Dia nggak akan ketakutan lalu nggak datang kan? Dia datang. Nggak sangka Wendy kalau berdandan cantik juga. Sial, begitu dia masuk, dia langsung mencuri perhatian dariku. Halo cantik, kamu cukup cantik juga, ha? Alijaya, aku sudah menikah. Hargai dirimu sendiri. Hah? Kenapa kamu berpura-pura suci? Kamu punya suami, tapi kamu di sini untuk menggoda Pak Sebastian. Memang kenapa kalau aku menyentuhmu? Palijaya, dia jelas-jelas memandang rendah padamu. Kalau menurutku, cinta antara Pak Sebastian dan Direktur Luna lebih kuat daripada emas. Jangan coba menyelinap masuk. Sebaiknya ikut Pak Lijaya saja, dia bisa manjakan wanita. Seenggaknya aku manajer di grup Kurniawan. Aku lebih kaya dari suamimu yang seorang satpam atau pengantar makanan ya. Kamu wanita murahan. Berani memandang rendah aku. Aku akan kasih kamu pelajaran di sini sekarang juga. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kurang ajar. Kamu mukul aku. Rasakan ini. Hai semuanya, ayo kita lihat sama-sama suami miskin Wendy. Seperti apa? Suaminya Pak Sebastian. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Lelaki di foto sertifikat pernikahan ini Pak Sebastian. Pak Sebastian, Kembalikan padaku. sini kan. Nyah. Aku sobek. Sertifikat palsu seperti ini, asal kamu bayar, kamu bisa dapat sebanyak apapun. Pak Sebastian mana mungkin bisa tertarik pada wanita seperti ini? Benar juga. Wendy, kamu benar-benar menjijikkan. Sudah punya suami masih setiap hari menggoda Pak Sebastian. Aku enggak. Aku dan Pak Sebastian benar-benar sudah menikah. Wendy, kenapa enggak lihat dirimu di cermin? Sebastian enggak mungkin suka sama orang sepertimu. Pegangi dia. Kamu lebih baik diam. Lepaskan aku. Lepas. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Ini untuk menggoda Sebastian. Ini untuk berpura-pura. Ini untuk menyebarkan rumor palsu. Menyingkirlah. Masih berusaha merebut pria Nona Luna. Sayang sekali, di mata Pak Sebastian cuma ada Luna. Dengar-dengar, dia bahkan membatalkan semua pekerjaannya untuk datang ke pesta bersama Luna. Jadi,
ketika Sebastian menyukai seseorang bisa seperti ini? Tunggu, dari mana kamu dapat gelang giok itu? Gelang leluhur keluarga Kurniawan kenapa bisa ada di tanganmu? Gak mungkin, ini adalah harta yang sangat berharga. Itu perhiasan dari zaman kerajaan kuno. Sangat berharga. Biasanya dikasih turun-temurun kepada istri dari keluarga Kurniawan. Kenapa Sebastian kasih aku barang yang begitu berharga? Kalau sudah berakting, lakukan yang benar. Dia pasti sedang menipu kita semua. Sebastian yang kasih aku, bukan palsu. Kembalikan padaku. Kembalikan padamu. Gelangku. Masih saja melawan. Pegangi dia. Ini balasan karena menggoda Sebastian. Kalau tahu diri, kamu seharusnya mengundurkan diri. Kalau enggak, aku enggak keberatan membuat tanganmu cacat. Lepaskan aku. Berhenti! Berhenti! Apa Sebastian di sini untuk membantu Luna? Sebastian, kamu datang, kami menunggumu. Kamu nggak apa? Tanganmu kenapa? Aku gak sengaja kegores. Pak Sebastian, kamu datang tepat waktu. Wendy menyinggung Ibu Luna, dan kita cuma ngajarin dia. Sebastian sangat mencintai Luna, mungkin dia akan segera minta cerai. Siapa yang melukai tangan Wendy? Itu aku. Aku gak sengaja injak tangannya. Luna, kamu menindas karyawan. Perilakumu sebagai direktur sangatlah nggak pantas. Sebastian, dia membelaku. Pak Sebastian, Wendy yang duluan melakukannya. Bahkan dia memasukkan surat nikah. Kenapa Bu Luna yang kamu tegur? Siapa yang bilang surat ini? Siapa yang merusak surat ini? Itu aku, Pak Sebastian. Pak Sebastian? Bagus sekali. Kamu dipecat. Tapi kenapa Pak Sebastian? Kenapa? Aku nggak suka kamu. Aku bisa pecat kamu kapanpun. Apa aku butuh alasan? Pak Sebastian, dia mencoba menyerang direktur dan bertingkah arogan. Aku cuma kasih dia pelajaran, karena aku nggak tahan. Bu, cepat bilang ke Pak Sebastian untukku. Tolong. Aduh. Sebastian, kamu bela Wendy dan nyalahin aku? Hari ini, nggak peduli siapa itu, aku nggak akan izinkan hal seperti ini terjadi lagi di grup Kurniawan ini. Begitukah? Hari ini Wendy melanggar aturan karena nggak bawa keluarga ke pesta. Apa salahnya aku menegur karyawanku? Aturan perusahaan mana? Kamu harus bawa keluarga ke pesta. Apa ini aturan dari grup Kurniawan? Atau ini aturan darimu yang kamu bikin seenaknya sendiri? Dan lagi, kapan grup Kurniawan mendapat perintah dari kamu, Luna? Kalau kamu nggak mampu menjadi direktur, orang lain bisa menggantikannya. Sebastian, kamu mendebatku cuma untuk wanita yang tidak penting. Lagi pula wanita ini sudah bersuami. Benar Pak Kurniawan, nggak ada gunanya hilang sabar cuma untuk karyawan rendahan. Wendy Sanjaya, semua ini salahmu. Kamu senang lihat Pak Kurniawan dan Bu Luna bertengkar. Berhenti sok merasa bersalah di sini. Kalianlah yang menindasku dan merebut gelangku. Beraninya kamu merusak gelang leluhur keluarga Kurniawan. Berani sekali. Apa? Gelang ini asli? Bukankah gelang ini selalu dibawa Bibi? Kenapa ada padanya? Siapa yang merusak ini? Kasih tahu. Nggak perlu takut. Aku di sini untukmu. Aku akan mendukungmu. Dia orangnya. Bukan aku. Kamu jatuh dan merusaknya sendiri. Kusarankan katakan sebenarnya. Kalau enggak akan kulihat CCTV dan nggak cuma semudah bayar denda. Denda? Nilai dari gelang ini aku gak bisa bayar bahkan seumur hidupku.
Wendy Sanjaya, kita teman kerja. Tolong selamatkan aku. Pergilah. Akan kumaafkan, tapi dengan syarat. Minta maaflah ke Wendy sekarang. Maafkan aku, Wendy. Tolong maafkan aku. Aku nggak dengar. Lebih keras. Aku minta maaf, Wendy. Maaf, aku tahu salah. Nggak apa. Kita itu rekan kerja. Cuma saja jangan menindas lagi. Ayo, kita obati lukamu. Wendy Sanjaya, kamu ingin mencuri priaku? Tunggu saja kamu. Cuy, Wendy Sanjaya, kamu sangat percaya diri sekarang. Sudah punya suami tapi tetap goda orang. Dasar rendahan. Aku nggak sengaja buat kamu dan Ibu Luna bertengkar. Wendy Sanjaya, aku sangat ingin membuka kepalamu dan melihat apa isinya yang sebenarnya. Sinikan ponselmu. Apa? Sandinya, jangan buatku mengulangnya. 724. 724, Wendy. Gimana sandimu bisa sama dengan ulang tahunku? Wendy, jangan bilang kamu suka aku. Aku nggak gitu, jangan kepedean kamu. Wendy, gimana kamu jelasin nama Wawan ini? Aku takut hubungan kita diketahui orang lain. Mulai sekarang, apapun masalahmu, hubungi aku. Atau telepon aku juga nggak apa. Kalau nggak, apa gunanya punya suami? Apakah kamu milik atau enggak masih belum pasti. Kamu bergumam apa? Pak Kurniawan, aku datang untuk mengobati. Maafkan aku Pak Kurniawan, aku akan kembali 10 menit lagi. Oh, enggak, mungkin 1 jam lagi. Tunggu dulu. Periksa tangannya Wendy. Aku mandi dulu. Baik, Pak. Apa Pak Kurniawan berdebat dengan Bu Luna hari ini? Dia datang ke pesta dengan kesal. Ini semua karenamu, Nona Muda. Aku? Pak Kurniawan, kita nggak pergi. Ini sudah lewat jam kerja. Kuota internetku habis. Kenapa Wendy belum hubungiku? Aku harusnya nggak salah jam. Pestanya malam ini kan? Iya, Pak. Dan pestanya sudah mulai. Apa? Ayo cepat pergi. Jadi dia merasa kesal karena nggak aku undang ke pesta. Aku rasa begitu. Dia sudah murung sejak pestanya dimulai. Dia datang ke pesta bukan karena Luna, tapi karena aku. Nona Muda, ini untukmu. Jangan sampai terkena air. Aku akan kembali sekarang. Dia punya banyak ruangan di rumah. Kenapa harus di sini? Dia nggak bermaksud untuk melakukan itu denganku, kan? Kamu? Hey! Gadis ceroboh. Kamu nggak apa? Sekarang kamu masuk ke ruangan yang salah, kan? Ini rumahku. Kamu istriku. Apa salahnya suami istri tidur di ruang yang sama? Tapi aku belum siap untuk ini. Yakin? Pak Kurniawan yang baik hati harusnya peduli denganku. Wendy, apa nggak ada yang kasih tahu kamu untuk nggak negosiasi dengan pria di atas ranjang? Wendy, aku cuma ngambil remote AC. Kamu kenapa menutup mata? Jangan bilang kamu berpikir sesuatu akan terjadi. Sebastian!
Wendy, aku akan tunggu sampai kamu benar-benar mau. Hei! Kamu tunggu selama 10 menit setelah aku masuk. Wendy, apa kita ini selingkuh? Menjadi desainer itu impianku. Aku nggak mau mimpiku tertutup oleh sebutan istri CEO. Lagi pula, aku nggak mau fansmu di perusahaan menyeretku ke dalam gosip yang mereka lakukan. Wendy, kemarilah. Kapan kamu mau memanggilku dengan benar? Panggilanku, Wendy. Pria di depanmu nggak benar-benar mencintaimu. Kamu jangan mau dibohongi dengan kata-kata manisnya. Fokus karir dulu. Itu tergantung kamu. Sebastian, proposal kerjasama dengan Dalus sudah siap. Kita perlu menunjuk seseorang. Kamu bisa bicarakan ini dengan asisten Chandra. Hah? Wendy, kartumu tertinggal lagi. Ya ampun. Aku nggak nyangka Pak Kurniawan nggak sengaja temukan kartuku. Maaf ngerepotin kamu, Pak. Wendy ini sungguh nggak tahu diri. Direktur Luna, aku punya ide. Aku mendengar pemilik Dalus yang bekerja sama dengan kita itu teman waktu kecilmu, Zaki Johan. Kenapa kita nggak suruh Wendy jadi perwakilan proyek desain baju ini saja? Proyek ini dapat dikendalikan orang kita. Bukankah akan lebih mudah berurusan dengan Wendy? Ide yang bagus. Lakukan apa yang kamu katakan. Akan kulakukan. Tunggu dulu. Kasih tahu dia untuk menemuiku dan pergi ke Dalus bertemu Zaki. Baiklah. Hey Wendy, jam kerja selesai, kenapa masih belum keluar? Aku harus ke Dalus sama Direktur Luna bentar lagi untuk bertemu Pak Zaki. Aku cuma menyelesaikan kontrak. Oh enggak, aku dengar Pak Zaki dari Dalus bukanlah orang baik, ya orang mesum. Dia juga suka melecehkan karyawan di bawah kendalinya. Gak ada yang tahu berapa korbannya. Kamu harus sangat berhati-hati saat pergi. Ada banyak orang di sana. Dia harusnya nggak berani kan? Dan juga Bu Luna bersama aku. Kamu ini polos ya. Seluruh perusahaan itu miliknya. Nggak ada yang berani dengannya. Pokoknya kalau ada acara sosial nanti, kasih aku minumanmu. Kamu benar-benar nggak boleh minum. Oke, aku paham. Baiklah, aku pergi dulu. Bye-bye. Bye-bye. Pak Kurniawan, ini proposal proyeknya. Tingkatkan keuntungan wilayah barat 10% lagi. Pak Kurniawan. Dari divisi mana kau ini? Kamu nggak ada sopan santun? Apa ruang CEO itu tempat kamu bisa masuk? Pak Kurniawan, Direktur Luna membawa Wendy ke Dalus mengurus kontrak. Aku takut ada apa-apa ke Wendy. Pak Kurniawan, ada banyak rumor mengenai Zaki Johan dari Dong kerap melakukan pelecehan kepada karyawan wanita. Aku khawatir itu buruk, nona muda bersamanya. Siapkan mobil. Siapa? Kejutan menyenangkan. Nona Luna, sudah lama kamu nggak mampir. Aku dapat banyak masalah yang mengganggu belakangan. Siapa orang yang membuatmu marah, Nona Luna? Dia. Wow. Kenapa dia nggak asing ya? Dia seperti si miskin kecil yang selalu ngikutin kita waktu kecil dulu. Apa katamu? Matanya itu. Aku nggak akan pernah lupa. Hei, kamu nggak lupa kan? Kita dulu selalu menindasnya waktu kecil. Kemudian dia pindah. Dan kita kehilangan banyak hal seru. Apa ini beneran dia? Ada apa? Apa dia kasih kamu masalah? Kak Zaki, kamu tahu, aku selalu cinta Sebastian. Awalnya kami akan jadi pasangan, tapi dia ikut campur. Apa? Ada sesuatu seperti itu? Itu belum semuanya. Dia juga sering menindasku, dan bahkan membuat Sebastian menyalahkanku. Kak Zaki, kamu itu temanku dari kecil kan? Kalau ada apa-apa langsung bilang ya. Oke. Wanita ini sangat sesuai seleramu kan?
Wanita ini, dia sudah dewasa dan masih punya sesuatu yang menarik. Dia akan kesini untuk diskusi denganmu. Kamu sebaiknya menjaganya. Ya ampun, nggak perlu khawatir. Aku pasti akan membuat dia jadi disiplin dan patuh. Supaya dia nggak bisa merayu Pak Kurniawan lagi. Ya. Direktur Luna, aku bawakan kontrak kerjasama dengan Dalus. Kamu desainer untuk proyek ini. Diskusikan dengan Pak Zaki. Aku pergi dulu. Sendirian dengan pria bisa membuat salah paham. Mungkin aku datang lain waktu. Kalau kamu nggak dapat tanda tangan hari ini, kamu bisa kemasi barang dan keluar besok. Desainer Wendy. Kesini dan ayo ngobrol. Hah? Pak Zaki, ini kontraknya. Tolong dilihat, jika sudah silahkan tanda tangan, supaya waktu berhargamu tidak terbuang. Oh, Wendy kecil. Nggak perlu buru-buru. Kenapa kita nggak minum dan ngobrol bareng dulu? Seluruh Hah? perusahaan itu miliknya, nggak ada yang berani dengannya. Pokoknya, kalau ada acara sosial nanti, kasih aku minumanmu. Kamu benar-benar nggak boleh minum. Aku paham, minum dapat mengganggu bisnis. Jika perjanjian berhasil, aku senang hari ini ikut minum di pesta perayaan. Nona Wendy, apa kamu menolak rasa hormatku? Jangan lupa, apa yang Bu Luna katakan padamu. Jika kamu memohon padaku dengan lembut dan patuh, kontrak ini akan aku tanda tangani. Jaga sikapmu. Aku benar-benar gak bisa minum. Jangan sulitkan aku yang cuma karyawan. Jangan anggap hal baik untuk kelemahan. Jika kerjasama ini gagal, apakah Pak Kurniawanmu itu tetap mengizinkan orang gak berharga sepertimu? Minum anggur ini, dan kontrak ini akan aku tanda tangani. Apa kamu berjanji? Aku, Zaki Johan, orang yang menepati janji gak akan narik kata-katanya. Bisa kita diskusi kerjasama sekarang? Ternyata kamu cukup bijak. Setelah kamu minum, mari bicara di sofa. Kamu ini kenapa? Aku pergi. Kesini kamu! Pak Zaki, aku sudah nikah. Lalu kenapa kalau nikah? Ada kiper berarti gak bisa ngegolin, ha? Pergi dariku. Lari! Ayo cepat, larilah! Kamu berani nendang aku? Hah? Datang ke perusahaanku ngomongin bisnis? Dan coba jadi wanita rendah hati? Kalian berdua keluarlah. Jaga pintunya untukku! Siapa? Zaki Johan, jika kamu berani menyentuhku, Pak Kurniawan gak akan lepasin kamu. Ceh! Kamu gak pantas menyebut Pak Kurniawan. Bukankah kamu cuma jalang yang dimanfaatkan semua orang? Kamu berpikir kamu itu penting? Tolong! Tolong! Teriaklah! Gak ada orang yang akan datang menyelamatkanmu. Bahkan kalau Sebastian datang, aku akan tetap macam-macam padamu di depannya. Wendy! Pak Kurniawan? Dasar hewan! Maafkan aku karena datang telat. Zaki Johan, siapa yang membuatmu berani menyentuh wanitaku? Pak Kurniawan, aku gak tahu. Tunggu dulu, itu dia. Itu dia meraihku lebih dulu. Dia duduk di pangkuanku. Aku bahkan gak bisa lawan. Berhenti fitnah orang. Kamu yang jahat padaku. Gak benar Pak Kurniawan. Dia cuma omong kosong. Wanita sepertinya kasih saja uang dan akan melakukan semuanya. Kamu bilang istriku sengaja merayumu? Istriku? Zaki Johan, kamu benar-benar berani menindas banyak wanita itu hal lain. Tapi kamu berani menyentuh istriku? Wendy, mau dihukum gimana dia? Buat dia tanda tangani kontrak. Apa kamu tuli? Cepat lakukan! Akan segera aku lakukan! Pak Kurniawan, anggaplah ini sebagai penebusanku. Kamu orang penting, maafkan masalah ini, ampuni aku. Sebastian, badanku panas. Wendy, asisten Chandra, geledah dia. Buat dia minum obat itu.
Kurung dan biarkan dia menderita sendiri. Siapa? Hei, jangan Pak Kurniawan! Ayo, kita pulang. Jangan pergi. Aku cuma ambil handuk. Jangan pergi. Wendy, kamu tahu siapa aku? Sebastian. Aku mau kamu. Wendy, kamu yang bilang sendiri ya? Hah? Gimana bisa aku tidur dengannya? Kamu mau kemana sepagi ini? Kemarin, Sebastian pasti datang untuk menolongku. Sepertinya dia sangat peduli padaku. Kemarin, kamu bilang aku istrimu pada Zaki. Gimana kalau dia bilang ke semua orang? Lalu semua orang akan tahu. Gak ada yang berani menindasmu lagi. Pak Zaki, kelihatannya kemarin malam yang indah. Apa punggungmu nggak apa? Luna, kamu coba membunuhku? Hah? Kamu nggak ngasih tahu aku? Wendy itu istrinya Pak Kurniawan. Kamu ngomong apa? Untungnya aku nggak jadi melakukannya. Kalau enggak, Pak Kurniawan bisa menyiksaku habis-habisan. Kamu dengar ini dari mana? Acara besar seperti pernikahan Sebastian gak mungkin keluarga Lugo gak tahu. Lagi pula gimana bisa keluarga Kurniawan dari orang biasa seperti Wendy? Kamu nggak salah juga. Tapi kemarin Pak Kurniawan datang sendiri. Si Jalang Wendy itu, caranya merayu pria sungguh hebat. Aku gak tahu mantra apa yang dia kasih ke Sebastian. Kasih tahu aku. Aduh, punggungku hampir patah kemarin malam. Setelah kamu jadikan Wendy sebagai musuh, jika dia bicara beberapa kata saja, kamu mungkin bisa kehilangan posisimu. Lalu, aku harus gimana? Sebastian cuma tergila-gila pada wanita itu untuk sekarang. Apa arti dia dibanding grup Kurniawan? Kalau wanita ini buat grup Kurniawan malu, Sebastian pasti akan mengusirnya. Kalau wanita ini jauh dari Sebastian, maka kamu bisa melakukan apa saja ke dia. Wendy Sanjaya, aku akan membuatmu membayar semuanya. Kamu cuma orang gak tahu diri, tapi berani melawanku. Oh iya, produk jadi akan ditampilkan di pesta. Teman-teman masa kecil kita yang menjadi pejabat di Dakota, mereka akan datang juga. Dokumen ini isinya informasi soal bahan apa saja yang membuat mereka alergi. Nanti kamu kasih ke dia. Aku pasti akan membalas dendam. Kali ini, aku harus singkirkan dari perusahaan. Tuan Vincent alergi sutra, alergi tercatat. Dari tadi kamu lihat komputer, gak sayang sama mataku. Kenapa kamu di sini? Kamu baru pulang kerja? Ya, aku ada rapat internasional tadi, jadi telat sedikit. Lagi pula, aku nggak mau tidur sendirian. Kamu ngomong apa? Ini perusahaan, bukan rumah kamu. Ya, itu karena seseorang terus menghindariku di kantor. Aku harus tunggu semuanya pergi, baru bisa mendekati desainer Wendy. Ya ampun, dokumen alergiku. Gak apa. Pak Sebastian, ini barang yang Anda minta, kamu datang tepat waktu buat salinan baru dokumen ini. Baik, Pak. Maaf merepotkan.
Ini tas yang aku beli untukmu beberapa waktu lalu. Ini edisi terbatas, cuma ada satu. Suka nggak? Ini terlalu mewah. Aku nggak bisa terima. Ini pertama kalinya kamu mewakili perusahaan untuk kerjasama. Kamu tetap harus tampil baik, ya kan? Kalau gitu terima kasih. Wow, kamu hebat banget ya. Sampai bikin CEO dan ketua menunggu lama di sini. Bukannya pesta koktail, masih ada 10 menit lagi. Wendy, kamu kira ini acara apa? Berani telat di hari sepenting ini. Berhenti saja daripada bikin masalah. Hei, Luna, untuk apa marah-marah? Karena orang yang nggak penting. Marah juga nggak ada gunanya. Pak Zaki, ingat baik-baik apa yang terjadi malam saat kamu tanda tangan kontrak. Hormat padaku. Kamu cuma wanita murahan yang bisa dimanfaatkan siapa saja. Kamu masih setakut tikus waktu seperti kecil dulu. Di depan Ninsi saja, kamu nggak berani ngomong. Aku masih ingat kamu dibully waktu kecil. Dipukuli, menangis, dan memohon supaya dilepaskan. Jangan dekat-dekat Kak Sebastian. Kamu gak dengar ya? Orang sepertimu mau main-main sama kita. Emang kamu pantas? Kamu menjebalkan. Aku pukul kamu sampai mati. Jangan pukul aku. Aku gak akan main sama Sebastian lagi. Kapan kamu serius membahas kerjasama ini? Ayo kita bahas. Berhenti! Kalau kamu berani pergi, aku akan batalkan kerjasama dengan grup Kurniawan. Wendy, kamu gak mau bikin proyek kita gagal karena kamu kan? Baik. Pelayan. Ini baju baru yang kami desain untuk koleksi ini. Baju-baju ini, kita cuma lihat-lihat. Gimana kita tahu kalau ini bagus? Cuma kalau dipakai kita bisa merasakannya. Setuju kan? Tolong bantu Pak Zaki mencobanya ya. Tunggu, aku mau kamu pakaikan ini padaku. Pak Zaki, silahkan. Lihat kelakuannya yang genit. Kelihatannya dia sering memakai baju ke banyak pria. Pria itu, kamu cuma dengar dan abaikan. Kamu pikir Tuan Sebastian akan menikahimu? Mending kamu sama aku Pergi, saja. kamu mau Sebastian kasih pelajaran lagi? Jangan pura-pura. Kamu pikir Sebastian mau korbankan bisnis? Demi kamu, ha? Ah! Wanita murahan berani gigit aku. Tas aku. Ini cuma tas. Apa pentingnya? Aku gak salah kan? Tas itu dari merek mewah top dunia. Baru rilis edisi terbatas. Gak ada satupun orang yang punya. Kamu gak bisa beli ini dengan uang. Cuma orang berstatus tinggi bisa punya ini. Apa? Orang seperti dia punya tas mahal itu? Pasti itu tas palsu. Kerja seumur hidup pun dia nggak akan sanggup beli tas merek ini. Kamu mau dengar kebenarannya? Kebenaran apa? Jangan bilang tas ini dibeli Sebastian buat kamu kan? Iya, benar. Wendy, waktu itu kamu pakai akta nikah palsu sama Sebastian dan ketahuan. Belum cukup malu ya? Sekarang kamu pakai trik sama lagi. Awalnya aku nggak berniat kasih tahu hubungan kita. Kalian semua keterlaluan. Menurutku, tas ini dibeli Tuan Sebastian untuk Luna. Tapi, tas itu dicuri oleh orang yang mau mengaku sebagai miliknya. Aku nggak gitu. Kalau nggak curi, Sebastian benar kasih tas ini ke kamu. Sejak kecil kamu sudah iri karena aku sudah dekat dengan Sebastian. Itulah kenapa kamu coba segala trik buat menarik perhatiannya. Sayangnya, Sebastian nggak akan pernah lihat kamu. Kembalikan tasku! Kamu lagi apa? Kamu sentuh itu? Aku jijik. Kamu keterlaluan. Kalau aku keterlaluan, kenapa? Kamu gak tahan. Mengundurkan diri saja. Permisi, Tuan Sebastian kasih sebotol Rohmane Conte Grongkro. Aku gak salah dengar. Grand Cru, sebotol anggur itu harganya lebih dari 1 miliar.
Aku yakin anggur ini dikirim Tuan Sebastian untuk dukung Luna. Astaga, kalian berdua lengket dan manis banget. Dari kecil kalian berdua sangat mesra. Tuan Sebastian tahu cara memanjakan wanita. Bu Luna dan Tuan Sebastian pasangan yang serasi. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku tebak, anggur ini untuk pernikahan kamu ya. Kabar baik datang. Kita tunggu untuk hadir ke pernikahanmu. Kenapa kamu cuma berdiri? Buka botol anggurnya untuk semuanya. Tunggu sebentar. Atas dasar apa kamu minum anggurku? Anggur kamu? Wendy, kepala kamu bermasalah ya? Kamu itu siapa? Tuan Sebastian sampai siapkan kamu anggur. Aku tahu, kamu kesal Sebastian perhatian sama aku. Tapi kamu harus terima saja, Sebastian cuma akan bersama aku seumur hidupnya. Aku nggak kesal. Anggur ini memang sengaja Sebastian kirim buatku. Kamu ini masih nggak mau mengakui kekalahanmu ya? Luna, kenapa kamu nggak tanya pelayan anggur ini dikirim untuk siapa? Ini akan membuatnya sadar. Katakan, Tuan Sebastian kirim anggur ini buat siapa? Anggur ini dikirim untuk wanita bernama Bu Wendy. Apa? Apa maksud Tuan Sebastian? Apa yang Wendy lakukan? Sampai Sebastian seperti ini. Kamu nggak salah. Nggak salah kok. Tuan Sebastian memang kasih perintah seperti ini. Sepertinya pelayan ini disewa Wendy untuk acting. Jangan bicara sembarangan. Aku nggak pernah seperti itu. Nggak pernah? Bukannya kamu selalu mau dekat Sebastian dan jadi wanita kaya? Ini yang kamu mau? Wendy, kamu sungguh menjijikan. Lepaskan aku. Aku yakin sewa aktris ini mahal. Andy, kamu punya uang buat sewa aktris ini. Jangan sampai nanti berlutut minta maaf kalau tagihannya nggak bisa dibayar. Zaki, jangan lupa kamu minta maaf padaku malam itu. Diam kamu! Aku cuma dijebak sama kamu. Kamu wanita murahan. Cepat pergi dari aku dan Sebastian. Bukannya kamu selalu bilang, Sebastian mencintaimu? Kalau gitu, kenapa dia kirim anggur padaku, bukan padamu? Weh! Gimana pun juga. Ini anggur palsu. Hentikan omong kosong kamu. Omong kosong? Aku nggak tahu, sudah berapa kali minum anggur seperti ini. Kamu kampungan, nggak ada apa-apanya. Tepat sekali. Luna itu waris grup Lugo. Dia wanita kelas atas sebenarnya. Sejak kecil dia selalu ikut acara besar dengan ayahnya. Gimana mungkin dia salah? Wendy, anggur ini seperti perbedaan kita. Aku mau anggur mahal ini langsung diantarkan ke tanganku. Kalau kamu seumur hidup pun gak akan sanggup membelinya. Hentikan trikmu itu. Kalau enggak, lain kali yang kau bereskan bukan cuma anggurnya, tetapi kamu. Aku sudah kasih kalian waktu sebulan. Dan hasilnya seperti ini. Kami minta maaf, Tuan. Itu karena... Aku nggak mau dengar penjelasanmu. Yang penting hasilnya. Aku kasih kamu 1 minggu lagi. Kalau gagal, kalian semua dipecat. Baik, Tuan. Tuan! Tuan! Kamu gak lihat aku meeting? Nona muda mengalami insiden. Apa? Staf kami bilang anggur yang dikirim dihancurkan oleh Bu Luna. Dan semua orang di tempat itu menyerang Nona muda. Batalkan rapat. Suruh manajer restoran tangani dulu. Kasih tahu jet pribadi. Cepat kembali. Baik. Ketua ini sudah menikah. Kamu gila. Anggur palsu itu nggak ada artinya. Kenapa kamu tiba-tiba panik? Menurutku, kamu itu sama seperti anggur palsu ini. Gak layak diperhitungkan. Kamu barang murahan. Kalau kalian nggak bayar anggur ini, nggak ada satupun yang boleh keluar. Oke. Uang ini cukup untuk beli beberapa anggur palsumu. Oh, manajer, kamu datang. Ada yang bikin keributan di sini. Cepat, usir dia.
Ini, siapa pecahin anggur yang Tuan Sebastian kirim untuk Nona Wendy? Ini Romani Conti kelas atas, dari 10 tahun lalu. Apa kamu bilang? Anggur ini asli? Habislah kita. Dan ini dari tahun produksi yang bagus. Berapa yang harus kami bayar? Cuma sebotol Romane Conte. Nanti aku bicara dengan Tuan Sebastian. Dia sudah kasih sama aku. Botol anggur ini punya aku. Kalian harus ganti. Kamu? Berapa harga anggur ini? 2,5 miliar. Angka itu cocok buat kamu. Pakai kartu kredit atau tunai bulunan? Sial, aku sama sekali nggak punya uang sebanyak itu sekarang. Kenapa tiba-tiba sakit? Hei, kamu dengar nggak? Pak Zaki dari perusahaan Dalus dilarikan ke rumah sakit karena alergi akibat baju yang dia buat. Dia buat perusahaan kehilangan pesanan sebesar itu. Dia siap-siap dipecat dari perusahaan. Sinta, kamu lagi apa? Aku lagi apa? Aku cuma bantu perusahaan menyingkirkan orang yang merugikan. Waktu kamu pilih bahan untuk baju, kamu gak periksa alergi klien sebelumnya. Kamu tahu berapa kerugian untuk perusahaan? Aku buat baju itu sesuai daftar alergi yang dikasih oleh perusahaan Dalus. Aku gak tahu kenapa dia alergi. Kalau kamu sebarin rumor dan fitnah aku akan kirim surat pengacara kepadamu. Kamu? Wendy! Baju kamu buat bikin aku dirawat. Kamu mau membunuhku? Pak Zaki, tolong tenang. Dia ini karyawan saya. Biar aku bicara dengannya. Wendy, ini dokumen alergi jelas menyatakan Pak Zaki alergi sutra. Waktu kamu buat baju, kamu tetap tambahin bahan sutra. Wendy, kamu bisa salah urus hal sesederhana ini, masih punya muka tinggal di perusahaan. Gak mungkin, dokumen yang kamu kasih, gak ada informasi soal alergi sutra. Oh, jadi kamu nuduh aku sengaja menyakiti diri sendiri cuma untuk menjatuhkanmu. Wendy, kamu pikir kamu siapa? Pak Zaki, Anda baru keluar rumah sakit. Jangan terlalu emosi. Sakit hati karena orang seperti ini gak ada gunanya. Gak peduli kamu bilang apa. Aku sama sekali gak tahu soal alerginya sama sutra. Kamu? Aku gak akan kasih kamu kesempatan untuk menyerangku lagi. Berani kamu membantah. Di sini kamu bisa bicara sesukanya, hah? Cepat minta maaf sama Pak Zaki. Aku ingin kamu berlutut dan sujud minta maaf padaku. Kenapa aku harus? Sebelum semuanya jelas diselidiki. Cuma karena kamu seorang direktur, kamu bisa seenaknya menyalahkanku. Berani-beraninya kamu, lakukan saja yang disuruh direktur. Aku ini mitra bisnis perusahaan kalian. Kalau aku bilang kamu sengaja, maka kau yang harus tanggung semuanya. Kalau Tuan Sebastian tahu, menurut kamu dia akan korbanin uang sebesar itu atau membuang kamu mainannya yang gak tahu malu? Aku akan buat kamu berlutut dan meminta maaf. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Semuanya hentikan. Sebastian, bukannya kamu rapat di luar negeri? Kok bisa kembali dengan cepat? Kalau aku nggak kembali, apa rencanamu selanjutnya pada Wendy? Bangun. Sebastian, kamu salah paham. Aku cuma tanya situasi sama Wendy. Tuan Sebastian, kamu harus adil untuk kami. Wanita ini berusaha membunuhku. Wendy gak mengikuti dokumen alergi yang dikasih perusahaan Dalus. Dia pakai banyak sutra, jadi Pak Zaki ada reaksi alergi. Ini karena dia ceroboh. Wendy, apa itu benar? Kalau enggak, bilang saja. Jangan sampai ini nggak ada. Aku pakai bahan sesuai dokumen yang mereka kasih. Dokumen itu sama sekali nggak menyatakan alerginya sama sutra. Laporan medisnya ada. Kau masih berani membantah? Kamu pikir Pak Zaki korban nyawanya dan kerjasama denganku cuma untuk menjebakmu? Wendy, kau berani sekali. Soal benar atau salah, bawa dokumen alergennya. Kita akan segera. Sebastian, kenapa kamu bisa ada di pihaknya? Benar, Tuan. Luna dari kecil dengan kamu. Kenapa kamu percaya omongan orang lain? Aku ketua grup Kurniawan. Aku harus melindungi setiap karyawan.
Tuan, ini dokumen alergi asli dari perusahaan Dalus. Direktur, bahan-bahannya sudah saya ganti sesuai perintah Anda. Bagus. Sutra jelas tercantum di dokumen ini. Apa? Kenapa bisa? Lihat Kang Sebastian, aku nggak bohong. Orang seperti dia cuma akan merugikan perusahaan. Dia nggak punya kemampuan profesional. Dan pikirannya selalu ke hal lain, bukan pekerjaan. Menurutku, dia harus dipecat. Ini bukan sama sekali dokumen yang aku terima. Pasti ada yang menukarnya. Sudahlah, cukup. Kamu penuh dengan kebohongan. Memalukan grup Kurniawan punya karyawan seperti kamu. Tuan Sebastian, kalau kamu nggak kasih penjelasan hari ini, urusan kita belum selesai. Apa kamu yakin nggak terima dokumen yang dikasih tanda sutra? Aku yakin. Kamu percaya aku? Chandra, kamu masih punya salinan dokumen alergen yang kamu perbaiki waktu itu kan? Ya, masih. Salinan yang sudah aku perbaiki masih ada di komputerku. Aku ambil dulu. Sebastian, kalian ngomongin apa? Malam itu Wendy lembur kerjain proyek. Aku lewat gak sengaja tumpahin sesuatu ke dokumennya. Dokumen yang kamu terima hari ini sama nggak dengan dokumen asli Wen Shui? Sebentar lagi kita bakal tahu. Tuan Sebastian, sudah saya periksa. Dokumen ini sama sekali nggak menyebut sutra. Ada orang yang menukar dokumen ini. Hah? Pak Zaki, gimana kamu menjelaskan ini? Gimana mungkin? Kenapa bisa ada dua versi? Apa Nona Wendy sengaja melakukan ini? Kamu menuduh aku membantu Wendy menjebakmu? Aku nggak tahu soal itu. Soal dokumen alergen itu, setelah aku serahin ke Direktur Luna, aku nggak pernah sentuh lagi. Zaki, kamu... Luna, katakan apa ini ada hubungannya dengan kamu? Sebastian, dia cuma karyawan biasa. Kamu harus sejauh ini peduli? Luna, siapapun orangnya, semua punya hak melindungi dirinya sendiri. Kamu sudah melanggar peraturan perusahaan. Masalah ini akan aku bahas tuntas dengan Paman Vincent. Kalau ini terulang lagi, jangan muncul lagi di grup Kurniawan. Dan untuk Pak Zaki, grup Kurniawan akan panggil tim hukum terbaik untuk melindungi kepentingan perusahaan. Siap-siap terima surat dari pengacara. Jangan Tuan, nggak, kasih aku satu kesempatan lagi. Bawa dia pergi. Ayo, Pak Zaki. Tuan, kasih aku kesempatan lagi. Tuan, aku salah. Sebastian, sepertinya dia serius jatuh cinta padamu. Aku benar-benar iri padamu, Wendy. Punya Tuan Sebastian tampan dan kaya, dan perhatian sekali. Aku juga penasaran. Coba bilang, kenapa dia nggak menikahi Luna? Kenapa dia jatuh cinta padaku? Kamu pikir Sebastian itu cinta sama kamu? Aku tahu. Dia diam-diam mencintaiku kan? Iya kan? Iya. Hey. Sudah, kamu sudah minum berapa banyak? Masih mau minum? Lihat, kamu mabuk sekali. Ayo, aku antar pulang. Bangun, kita pergi. Enggak. Aku mau suamiku yang antar pulang. Halo? Suami, ini istri kamu. Aku mabuk, jemput aku. Ini istri kamu. Tuan Sebastian, aku mabuk. Cepat antar aku pulang. Tadi kamu manggil aku apa? Suami, cepat gendong aku mabuk. Wendy, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Semoga malam kalian menyenangkan. Dadah. Kamu dengar nggak? Berbalik. Suami, kok kamu cepat banget sampai sini? Setiap mabuk kamu selalu manja. Suami, Katakan lagi. suami. Suamimu akan antar kamu pulang.
Wendy, sebenarnya kapan kamu akan menyadarinya? Kapan kamu sadar bahwa orang yang aku cintai itu kamu? Sejak pertama kali ketemu saat kecil, aku sudah mulai perhatikan kamu. Kamu nggak apa? Kamu nggak apa? Kamu nggak apa? Aku nggak apa. Mamaku bilang gula darahku rendah sudah dari dulu. Permen ini sangat manis. Coba kamu makan dulu. Nanti aku temenin kamu ke dokter. Aku baru saja ingat, mamaku sedang mencariku. Aku nggak bisa nemenin kamu ke dokter. Aku harus pergi. Hei, Kak Sebastian, kamu tadi ngomongin apa sama anak pengemis itu? Kenapa kalian memanggilnya pengemis? Dia baru saja pindah ke sini, rumahnya sangat kumuh. Kalau bukan pengemis terus apa? Nanti jangan main sama dia lagi. Iya benar. Kak, kamu terlalu baik. Aku pasti bakal menyukaimu. Benarkah? Kalau kamu menyukaiku, kamu harus lebih cepat. Tapi aku benci kamu. Kamu baru saja bilang suka aku, sekarang bilang membenciku. Karena kamu nggak bilang padaku kalau kamu menyukaiku. Wendy, sialan. Bu Luna, marah-marah seperti ini nggak baik untuk kesehatanmu. Pacarmu direbut wanita lain. Kamu pasti akan marah, kan? Kita memang belum bisa mengatasi Wendy, tapi pasti ada orang lain yang bisa, kan? Maksudmu apa? Grup Kurniawan bisnisnya sangat besar. Grup Kurniawan sangat terhormat. Kalau mereka mengetahui Pak Sebastian terpikat dengan wanita miskin itu, aku rasa Grup Kurniawan akan mengurus masalah ini dan menyingkirkan Wendy. Paman Surya tinggal di luar negeri. Mereka nggak ikut campur masalah ini. Rencana ini mungkin. Tapi hari ini aku mendengar Pak Sebastian diminta untuk segera menikah. Bahkan direktur kembali ke sini untuk mengurus pernikahan Pak Sebastian. Kesempatan ini bagus sekali. Wendy, tunggulah sampai kamu diusir dari Dakota. Janganlah sekali-kali berpikir bisa dekat-dekat dengan keluarga Kurniawan. Pak Direktur. Ya. Sebastian anak kurang ajar itu mana? Dia di mana? Tuan Sebastian sedang sibuk di kantor. Dia menyuruh saya menjemput Anda. Kenapa bisa mobil ini sangat bau parfum wanita? Kamu memang cerdas sekali, Pak Surya. Oh, ini Pak Sebastian meminta saya untuk menjemput klien wanita baru-baru ini. Mungkin sejak saat itu baunya masih menempel di sini. Parfum macam apa yang baunya kuat dan baunya bisa bertahan selama ini? Lagi pula, anakku yang brengsek itu sejak kecil menghindari wanita. Selain ibunya, kapan dia pernah mengizinkan wanita lain naik mobilnya? Hah? Cepat bilang padaku. Ini karena parfum Nyonya Muda. Kamu bilang apa? Nyonya Muda? Nyonya Muda siapa? Istri Pak Sebastian. Maksudnya menantu perempuan Anda. Hah, aku nggak nyangka sekali. Siapa yang bisa menaklukkan anak brengsek itu? Iya, bukanlah wanita yang nggak benar kan? Jangan khawatir, Nyonya Muda punya pekerjaan yang layak. Namanya Wendy, dia bekerja sebagai desainer di grup Kurniawan. Nggak bisa, aku harus mencari tahu sendiri. Nggak sembarang orang layak menjadi Nyonya Muda keluarga Kurniawan. Maksud Anda, siapkan baju petugas kebersihan untukku. Aku akan menyamar dan mengawasinya. Aku ingin cek sendiri sifat menantu masa depan keluarga Kurniawan. Oh ya, satu lagi. Jangan kasih tahu Sebastian soal hal ini. Aduh. Kamu buta ya? Dasar tukang sapu. Kamu menyenggol Bu Luna. Kamu bakal kena masalah besar. Kamu putri dari keluarga Lugo. Kamu berani sekali ya? Apakah keluarga Lugo hal yang bisa kamu bicarakan sembarangan? Sudah cukup. Gak ada gunanya ngomong sama orang yang sudah bawa tanah ini. Pecat saja dia. Baiklah, akan aku lakukan. Anak ini sekarang perilakunya semakin buruk. Untunglah Sebastian gak menyukainya. Kalau enggak, begitu dia menjadi keluarga Kurniawan, gak tahu dia akan menjadi seperti apa. Aku sama sekali nggak melakukan kesalahan. Kenapa kalian malah memecatku? Kalau kami mau memecatmu ya pecat saja. Kenapa nanyain alasannya terus? Pergi dari sini, dasar pau. Aku akan lapor ke pimpinan grup Kurniawan. Ini sangat gak masuk akal. Apakah petugas kebersihan bukan manusia?
dari sini sekarang juga. Kamu... Paman, ya ampun, kamu baik-baik Ya saja kan? ampun. Aku baik-baik saja, Nona. Terima kasih ya. Terima Wendy, kasih. aku menyuruhmu beli teh susu. Kenapa lama sekali? Kamu pengen dipecat kayak pengemis ini ya? Oh, inilah menantuku. Lumayan. Dia kelihatan cantik dan sifatnya sangat baik. Sebastian si brengsek itu seleranya bagus Tadi juga. macet sekali. Teh susunya masih hangat. Nih, ambil. Apa yang kamu lakukan? Aku ngapain? Kamu menyentuh pengemis itu? Lalu menyentuh teh susunya juga. Katamu nggak kotor. Tapi kita nggak mau minum teh susu penuh bakteri ini. Aku kasih waktu 10 menit. Beli lagi dan cepat kembali. Kalian sangat keterlaluan. Wendy, aku ini atasanmu. Apapun yang bilang, kamu harus lakukan. Kalau kamu nggak mau, pergilah. Atau kamu dan tua bangka ini, bersihkan lantainya sampai bersih. Aku rasa kalian sangat cocok. Sesama orang miskin yang bersimpati. Kenapa nggak bantu dia pel lantainya saja? Lagi pula orang rendahan sepertimu cuma bisa mengerjakan hal rendah seperti ini. Ah, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah gila ya? Atau memang sudah pikun? Tadi kamu meminta pel lantainya kan? Kalau kamu berdiri di situ, gimana cara pel lantainya? Mendingan kamu menyingkir saja. Kamu pikir kamu siapa dan jabatanku apa? Kamu menyuruhku minggir. Sepatu kulit ini baru saja kubeli dengan gajiku. Sepatu ini buatan tangan, kamu gak sanggup ganti rugi. Lepaskan dia. Kamu sendiri belum tentu aman, tapi kamu ingin ikut campur urusan orang lain. Wendy, dasar kamu wanita sok suci. Kalian yang mengganggu petugas kebersihan ini masih belum cukup. Sebaiknya kamu gak mencampuri urusanku. Aku direktur di sini. Aku bisa menghukum karyawan di sini sesuka hatiku. Termasuk kamu juga. Direktur? Kalau kamu direktur, apakah bisa bebas menghina petugas kebersihan? Karyawan rendahan seperti kalian cuma menunggu dimarahi kan? Dasar, bisanya cuma menindas yang lemah Kalian gak saja. denger ya? Dia bilang karena kamu terus berdiri di situ, dia gak sengaja menyenggol sepatumu. Jangan menyalahkan orang lain untuk kesalahanmu, Siska. Ingatlah, kamu ini sama sepertiku, sama-sama karyawan grup Kurniawan. Terus kenapa? Ada Bu Luna yang akan membelaku. Kalau kamu, gak ada yang membelamu di grup Kurniawan. Kamu gak berpikir Pak Sebastian akan menolongmu kan? Jangan-jangan pernikahan menantuku dan Sebastian belum resmi diumumkan. Mereka menikah diam-diam. Aku gak pernah berpikir begitu. Jangan asal menuduhku seperti itu. Iya baguslah, supaya kamu sadar dan jangan mimpi. Berhenti merayu pria lain. Wendy, bukannya kamu mau menolong petugas kebersihan ini? Kalau gitu, kamu dan dia sama-sama bersihin lantainya. Ya ampun, aku benar-benar minta maaf, Nona. Kamu kena marah gara-gara menolongku. Nggak apa-apa, Paman. Aku akan membantumu membersihkan ini. Ya, baiklah. Terima kasih ya. Pelan-pelan. Hei, Nona. Kamu sangat baik sekali. Aku ingin tanya, apa kamu sudah menikah? Iya, aku sudah punya suami. Oh, apa pekerjaan suamimu? Bukannya kamu seorang desainer? Mereka memperlakukanmu seperti ini. Dan suamimu cuma diam Cinta dan saja. pekerjaan dua hal yang berbeda. Aku nggak bisa bergantung padanya. Aku bisa mengurusnya sendiri. Mana mungkin bisa begitu? Paman, kamu kenapa? Maaf Nona. Maksud yang ku bilang, suamimu gak berguna sama sekali. Kamu direndahkan oleh rekan kerjamu, dan dia bahkan gak Suamiku menolongmu. orang yang sangat baik. Aku memang belum kasih tahu dia. Aku nggak mau menyusahkan dia. Dia memang anak yang baik. Padahal dia istri CEO, tapi dia gak sombong. Dialah pilihan yang tepat jadi menantu keluarga Kurniawan. Hah? Kenapa anak brengsek itu kesini? Hei, kamu lagi ngapain? Aku Dia tadi siapa? bantu bersihin lantai ini. Kasihan sepertinya dia kesusahan. Tapi kamu juga harus menjaga diri. Kalau butuh sesuatu, bilang saja. Baiklah, aku ngerti. Cepatlah masuk. Nggak enak diet yang lain. Kalau gitu cium aku dulu. Apa dia benar-benar putraku yang dingin dan gak berperasaan itu? Di sini banyak orang. Kalau kamu gak menciumku, sekarang juga aku akan mengumumkan ke seluruh perusahaan kalau kamu itu istriku. Mengumumkan kamu Iya, istriku. baiklah. Aku menyuruhmu cium pipiku, kenapa malah cium bibirku? Kamu Sebastian, sengaja ya? kamu yang
menolehkan kepalamu? Aku kerja dulu ya. Punggung orang ini kenapa nggak asing ya? Hei, Chandra, ayahku di mana? Tadi aku menyuruhmu menjemputnya kan? Direktur bilang dia ingin istirahat. Anda jangan mengkhawatirkannya. Paman, aku rasa lantainya sudah hampir bersih. Aku kerja dulu ya. Oh iya, terima kasih Nona. Kebetulan aku juga mau membersihkan lantai atas. Kalau gitu, ayo kita bareng saja. Iya. Baiklah, ayo. Aduh, Biar aku saja. Oh iya, Nona. Dokumen milikmu ini sepertinya nggak lengkap. Paman, kamu bisa mengetahuinya? Aku nggak punya akses akun perusahaannya. Jadi cuma hal ini yang bisa kudapatkan. Laporkan ke penanggung jawabnya, masalahnya bisa langsung Paman, selesai kan? Kamu sampai tahu hal ini juga? Aduh, aku sampai lupa. Aku sekarang sedang menyamar. Oh, jadi gini Nona. Waktu dulu, aku ditugaskan untuk membersihkan ruangan Pak Sebastian. Pak Sebastian itu ketika dia sedang bekerja, dia menganggapku petugas kebersihan saja, jadi dia nggak menutup apapun dariku. Makanya aku jadi tahu beberapa hal seperti ini. Ternyata gitu. Oh iya, aku punya beberapa data dan informasi mungkin bisa berguna untukmu. Pak Sebastian dulu kasih ke aku. Kurasa ini bisa membantumu. Gimana kalau kamu ikut saja denganku dan lihat saja dulu? Benarkah? Syukurlah. Baiklah, ayo. Iya, Bu Luna, sebaiknya kapan waktu yang pas untuk mengadakan penilaiannya? bukan ini. Pak Sebastian, Kalian lagi ngomongin apa? Oh, kami sedang berdiskusi dengan Bu Luna terkait waktu penilaian untuk karyawan. Sudah disepakati pekan ini. Baiklah, nanti aku akan maju dan ngasih penghargaan karyawan terbaik. Oh ya, sekalian, aku akan mengumumkan ke seluruh perusahaan soal istriku. istri? Ya, benar. Ini waktunya untuk memperkenalkan istriku. Segera atur semuanya. Siap. Pak Sebastian sudah menikah? Mana mungkin? Hal seperti ini, mana mungkin keluarga Lugo nggak dikasih tahu? Bu Luna, aku ingat minggu ini ulang tahunmu kan? Oh, jangan-jangan istri yang dimaksud Pak Sebastian itu kamu. Kalau bukan dia, siapa lagi istrinya Pak Sebastian? Aku beneran gak nyangka Sebastian sangat romantis. Pak Sebastian pasti mau kasih kamu kejutan. Selamat ya, Bu Luna. Jangan kasih tahu yang lain. Aku pengen hari itu Sebastian sendiri yang bilang padaku. Tentu saja, kamu tinggal menunggu Pak Sebastian memperkenalkanmu sebagai istrinya. Semuanya tolong berdiri dulu, aku ingin lihat. Bisa tambahkan sedikit hiasan pita kupu-kupu di kepalanya? Ya. Tambahkan eyeshadownya biru di bagian atas matanya. Ya. Bagian ini masih perlu dirapikan lagi. Semuanya, terima kasih atas kerjasamanya. Penilaiannya akan segera dimulai. Kalau sudah selesai, aku akan traktir kalian makan enak. Ya, baiklah. Ayo lanjutkan. Apa kamu sudah mengurus semuanya? Sudah, Bu Luna tenang saja. Hari ini, Sebastian akan mengumumkan di depan semua orang bahwa aku ini istrinya. Aku nggak mau wanita rendahan ini merusak hari bahagia. Wendy, aku akan menghancurkan reputasimu. Orang baik nggak menghalangi jalan orang lain. Kamu nggak paham ya? Wendy, jangan terlalu sombong. Kamu cuma wanita simpanan yang suka memanfaatkan pria. Aku, Wendy, nggak pernah mengandalkan pria manapun. Masih lebih baik daripada kamu. Tunggu. Sebastian menyuruhmu pergi ke gudang untuk menemuinya. Ayo. Sebastian? Wendy, kamu bodoh sekali. Tinggallah di dalam sana sampai acaranya selesai. Hei! Apa yang kamu lakukan? Keluarkan aku! Luna! Ada orang nggak? Bantu aku keluar!
Selamat datang semuanya di acara penilaian Grup Kurniawan. Kalau gitu, selanjutnya, mari kita sambut desainer pameran Wendy untuk maju ke depan. Hah? Kenapa Wendy belum datang juga? Hari ini bukan kita saja. Para tokoh terkenal juga hadir. Apa dia sengaja ingin membuat grup Kurniawan malu? Pak Sebastian, kita harus gimana? Tunda dulu sampai 30 menit. Pak Sebastian menunda acaranya demi Wendy. Apa ada orang? Tolong aku! Ada orang nggak? Wendy! Kamu nggak apa-apa kan? Wendy, syukurlah kamu nggak apa-apa. Kalau kamu celaka, aku harus gimana? Sudahlah, nanti saja. Pamerannya gimana? Aku menundanya selama 30 menit. Aku rasa kita masih sempat. Ayo. Ya ampun. Pak Chandra, semua mitra bertanya, kapan acaranya dimulai? Kalau kita menunggu lebih lama lagi, takutnya malah... Maafkan aku. Aku segera ke sana. Karena Bu Wendy sudah hadir, mari lanjutkan acaranya. Maaf sudah membuatmu kecewa. Terus kenapa kalau kamu bisa datang? Lihat saja nanti, apa kamu masih bisa tersenyum. Semuanya, aku mohon maaf karena pamerannya jadi tertunda. Kamu sadar nggak? Berapa lama kamu buang-buang waktu? Kamu membuat grup Kurniawan malu. Cepat turun dari sana. Alasanku terlambat. Hal ini kamu tanya saja pada Bu Luna. Wendy, kamu terlambat nggak ada hubungannya denganku. Kamu mengatasnamakan Pak Sebastian untuk mengunciku di gudang kan? Jangan asal menuduhku. Benar atau bohong? Bu Luna, apakah kamu berani mengambil CCTV di gudang itu? Kamu nggak berani kan? Mana mungkin dia? Dia CEO tapi kenapa malah menindas Kita karyawannya? beneran nggak bisa tahu isi hati seseorang. Bu Luna, kamu nggak pantas ada di posisi itu. Satpam, bawa dia pergi keluar dari sini. Tunggu dulu. Kalau aku nggak pantas, lalu gimana dengan Wendy yang sudah mencuri data rahasia perusahaan? Apa hukumanmu untuknya? Aku nggak melakukan hal itu. Jangan sembarangan menuduhku. Kamu nggak melakukannya. Lalu gimana dengan dokumen rahasia perusahaan yang kamu sembunyikan itu? Lagi pula aku sudah memeriksanya. Desainmu menggunakan data rahasia milik perusahaan kan? Aku ingat sekali, aku nggak pernah kasih kamu akses. Pak Sebastian, silakan dilihat. Pak Sebastian, aku nggak melakukan hal itu. Buktinya sudah jelas. Kamu masih mengelak. Ia memang menggunakan data rahasia perusahaan. Tapi, dia nggak mencurinya. Malah aku yang kasih dia. Dasar tukang bersih-bersih bau. Berani sekali kamu menyusup dan datang ke acara ini. Ayah, kamu ngapain datang ke sini? Ya. Kamu bilang apa? Ayah? Aku gak nyangka keluarga Lugo membesarkan putri yang sangat licik sepertimu. Sudah waktunya aku berbicara dengan keluarga Lugo. Paman Surya, bahkan kamu pun harus mengetahui aturan perusahaan kan? Data rahasia perusahaan dilarang dilihat karyawan yang gak setara direktur. Betul, kamu memang benar. Namun, Wendy ini nyonya muda dari keluarga Kurniawan. Dia bisa sesuka hati melihat yang dia mau. Wendy Wendy muda. nyonya muda? Paman, sepertinya kamu salah paham kan? Bukannya hari ini Sebastian akan memperkenalkanku sebagai istrinya? Istriku memang rendah hati, makanya aku belum kasih tahu kalian. Tapi ini bukanlah alasan untuk kalian menghinanya. Satpam, blacklist orang-orang ini dari Dakota sekarang juga. Mulai saat ini, siapapun yang berani kerjasama dengan mereka akan menjadi musuh grup Kurniawan. Jangan, Pak Surya! Pak Surya, kami tahu sudah berbuat salah. Satu lagi, mulai sekarang grup Kurniawan memutuskan segala bentuk kerjasama dengan grup Lugo. Kamu ngapain masih di sini? Usir mereka dari sini.
Pak Surya, aku salah Pak Surya. Pak Surya, tolong jangan. Aku tahu aku salah. Aku bisa pergi sendiri. Wendy, dasar sialan. Aku gak bakal membiarkanmu. Sebastian, bukannya kamu selalu mencintai Luna? Apalagi hari ini Luna ulang tahun. Wendy, aku beneran gak tahu hari ini ulang tahunnya Luna. Tapi aku selalu ingat, hari ini pertama kalinya kita bertemu saat masih kecil. Orang yang sejak dulu aku suka, kamu selamanya kamu. Lamaran yang aku janjikan padamu, akhirnya hari ini terjadi. Apa kamu bersedia menikah denganku? Iya, aku bersedia. Aku sudah lama menantikan hari ini. 晚霞满天，我闭上眼，好像你还在身边，拥抱停靠的画面，这桌面说的誓言，属于我们的曾经的天。 Maaf, sudah membuatmu menunggu terlalu lama.